Bapak di atas Pak. Gugup. Sebenarnya baru sekali saya gugup. Kenapa? Karena pincang baru posting pincang yang lama. Kayak apa nasib saya ini lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat pagi lah ya. Oke, kemarin itu dirilis ya daftar nama-nama yang mau stand up. Setelah itu dikerucutkan jadi 2. Ternyata membuat orang bahagia itu gampang. Benar. Cuma kita ditunjuk aja banyak yang senang. Iya. Terutama itu mungkin ya satpam tampan. Daripada dia tampil diam aja di depan. Ya kan? Nah, jadi ternyata gampang buat orang senang itu. Nah, hanya ditunjuk aja sudah senang banyak. Berapa orang itu? Nah, mungkin kalau Mas Arif yang udah biasa stand up, waduh, nggak ada kesempatan katanya kan. Mas Wawan, wah ini mohon maaf Mas. Ya sebenarnya korban kita ya Mas. Bayangkan kita ditunjuk hasil rapat, tapi kita nggak diikutkan rapat. Bayangkan itu. Ya, pertama selamat yang kami hormati Pak Fajar. Selamat datang kepada Pak Adi. Perkenalkan Pak, nama saya Hot Marolop Juniater Damanik. Ya, lengkap dari Sumatera Utara Pak. Hot Marolop mungkin bisa juga dari Uni Soviet dulu ya, Rusia. Sokolov katanya kan, Sojonov, Marolop. Ya, kemarin saya takut juga ini nggak lucu. Jadi saya minta Mbak Desi, Bu Lati, kalau nggak lucu ketawa. Ya pokoknya kalau nggak lucu ketawa ya. Apalagi istri saya. Saya suruh langsung wah kayak gitu ya. Kalau nggak saya bukakan pintu. Terbalik ya. Mohon maaf, terbalik. Aduh. Iya. Materinya apa lagi yang saya tulis ini? Faktor usia, faktor U. Ya, katanya yang stand up ini yang juara FPK tahun 2016. Juara tahun 2016. Saya itu kan juara harapan 3 kan. Harapan 3. Ada 5 orang di atas saya. Kenapa saya yang ditunjuk kan? Kamu sebagai manajer acara ini. Itu pun dikasih amplop dulu. Dikasih amplop. Iya, maksudnya gitu Pak. Dikasih amplop untuk hadiahnya. Setelah saya buka itu dikasih Pak Laili. Katanya saya stand up kurang lama katanya. Jadi juara harapan 3. Dikasih amplop. Saya buka amplopnya itu voucher makan malam di Mercure. Bayangkan kita habis acara itu jam 1 malam. Besok pagi kita berangkat pulang. Kapan voucher itu saya pakai? Iya, kapan dipakai coba? Bayangkan, nggak mungkin kita ke Banjar ongkos 300.000 untuk makan voucher 150. Jadi kalau saya nggak dapat hadiah waktu itu kan, saya kasih aja sama orang vouchernya itu. Nah di sini saya kemarin tuh setelah dirilis itu ya, begitu perwakilan masing-masing, saya udah pasti udah saya lah itu, nggak ada yang lain. Dari marketing ya sudahlah, take dose lah katanya. Jadi temanya ini merosting Pak Fajar, ditunjuk Pak Buni. Terus terang saya nggak berani. Iya, nggak berani merosting Pak Fajar. Bukan nggak berani merosting Pak Fajar ya, tapi nggak berani menolak perintah Pak Budi.
Ya, lucu ya. Oke Pak, ya. Alhamdulillah berhasil. Saya sampai nggak tidur. Padahal mamanya, Pak, kenapa nggak masuk kamar? Saya ngarang stand up. Ya lucu Mak ya. Saya ini katanya orangnya sederhana, kalem, tidak suka marah, cool. Cool. Katanya tidak penyarikan, katanya. Ya, padahal saya pasti di rumah bukan penyarikan katanya. Padahal saya penyarikan loh di rumah Pak. Ya, saya selalu, Mak, carikan kaos kaki. Jadi penyarikan saya di rumah itu mencari kaos kaki. Nah, iya. Oh. Iya ya. Saya penyarikan, tapi dibilang orang nggak penyarikan kamu di rumah. Padahal saya penyarikan kaos kaki. Di mana kaos kaki goyang? Saya cari-cari. Jadi mencari ya. Lucu ya. Sebenarnya saya terpaksa sama Ekal aja nih. Sebenarnya saya nggak mau stand up comedy Pak, karena kalau stand up comedy itu harus dibayar Pak. Terus terang, harga pasarannya itu dari dulu cuma ucapan terima kasih. Jadi MC 10 tahun, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. 2M Pak, 2 kali minta. 2. Nah, itu jadi saya nggak mau stand up comedy Pak, karena sebenarnya saya harus dibayar. Jadi saya mengucapkan kesan pesan aja lah untuk Pak Fajar. Jadi katanya sih kamu harus stand up comedy, kata terpaksa lagi manajer acara Haikal. Saya nggak mau, lo ini perintah katanya. Perintah siapa? Pak Fajar katanya. Fajar siapa? Pinca Pontianak kah? Iya, Pinca Pontianak memerintahkan saya untuk stand up comedy. Mohon maaf Pak Di. Iya itu kan. Nah, sekarang roasting Pak Fajar lah katanya. Nanti kalau nggak saya roasting, saya nggak dibayar. Jadi Pak, saya selama 2 tahun 7 bulan Pak ya. 2 tahun 9 bulan. 9 bulan 10 hari melahirkan itu Pak. Jadi Pak Fajar ini luar biasa. Saya mengagumi beliau, luar biasa. Kelebihannya itu ya apa ya? Saya rasa itu nggak punya kelebihan ya. Saya rasa. Saya perhatikan ya kayak apa ya? Kelebihannya itu ya nggak punya kelebihan. Iya itu. Nggak punya kelebihan, jadi saya cari-cari apa ya kelebihannya. Sampai 2 tahun 7 bulan saya belum dapat itu. Jadi tapi beliau itu luar biasa, sungguh hebat Pak, gigih dalam mencoba sesuatu. Dan terus terang mungkin selama di Tanjung ini beliau bisa segala macam, mungkin iya Pak ya. Pak Fajar Pak, Pinca Pontianak Pak. Bisa luar biasa dia. Beliau gigih mencoba sesuatu, misalnya mungkin dalam olahraga ya, kayak badminton, tenis meja, futsal. Ya walaupun standarnya di bawah saya, ya kan. Dia gigih mencoba. Ya walaupun karena kegigihannya itu semakin menunjukkan bahwa dia lemah di bidang itu. Ya, jadi kelebihannya itu ya kelemahannya yang tadi itu. Ya, puas saya.
Pontianak Pak. Tolong Pak, tiketnya disediakan Pak. Saya bawa keluarga bisa Pak ya. Nah, baru mungkin ya satu lagi, beliau sering cerita ya, kayak main futsal, mungkin karena teman-teman banyak main futsal ini, manajernya Mas Kris, padahal prestasinya nggak ada futsal itu, masih Mas Kris. Tolong Pak, Kinca baru nanti diganti aja Pak manajernya Pak. Prestasi nggak ada. Ya jadi Pak Fajar ini sering cerita, saya itu lihat teman-teman kalau main futsal itu apa, kayak apa, aduh, ini serius banget katanya, main futsal serius banget, sampai saya katanya kalau main nggak dikasih bola. Iya, ini betul Pak ya. Saya rekam punya Bapak ini ada datanya Pak. Iya, jadi tolonglah kawan-kawan ya, tapi mungkin di tempat yang baru nanti diingatkan teman-temannya kalau Pak Fajar main futsal, tolonglah dikasih bola. Cari posisi, udah dicari posisi nggak dikasih bola. Itu ibarat dulu saya main ini Pak, main apa Mas Kris dulu? 3 on 3 itu ya, main basket. Saya pertama kali main basket itu Mbak Lati itu yang pembinanya itu. 3 on 3 kawan saya dulu Aditya Pratama sama Mas Hairi. Saya disuruh cari posisi. Sudah lari kemana aja nggak dikasih bola Pak. Jadi saya komplain, kamu ini cari posisi. Kapan saya dikasih bola? Cari posisi, memangnya nggak sampai cari posisi itu. Nah, jadi setelah saya telusuri Pak Fajar kenapa nggak dikasih bola? Nah, karena main futsal itu kan, ini disorot kalah, masuk di kita balong. Aduh, apalah kita hilang. Kamu pang lewat terus ini. Ya duduk di situ aja dulu lah. Kan lupa ya. Pasti kamu sengaja itu. Biar nggak lucu, ya kan? Nah, setelah saya perhatikan ternyata seperti ini. Kenapa Pak Fajar itu nggak dikasih bola ya? Karena kalau kita ngumpan ke orang, kita pasti lari untuk mencari tempat yang baru. Nah, begitu dikasih Pak Fajar, direbut orang. Uyuh pulang, kita balik ke belakang. Capek lagi kita ke belakang. Baik nggak dikasih umpan sama sekali. Aduh, puas. Ya tepuk tangan dong, mana aduh. Ini stand up comedy lucu tapi nggak dibayar, bayangkan. Berikutnya ya masih ada durasinya kali ya. Kamu bilang kan setengah jam ya. Nah jadi berikutnya ini mungkin merosting Pak Fajar lagi. Nah, ingat juga perjalanan kita Pak 2 tahun 9 bulan 10 hari. Jadi Pak Fajar ini kalau masuk ke ruangan kami sama Mbak Desi itu bilang, saya pengen nyanyi. Bayangkan, pengen nyanyi. Saya bingung. Saya pengen nyanyi. Akustikan katanya. Akustikan. Saya bingung juga. Jadi akhirnya saya panggil itu Mas Indut dulu, Mas Rijal yang memang ahli gitar dan drum ya. Jadi rembukan ya kan mereka nggak mau lagi ikut nyanyi, jadi saya lah yang mengirim Pak Fajar nyanyi itu. Jadi iya ini curhat Pak. Jadi saya sampaikan ke Mas Eka sebagai manajemen ya SDM ya untuk disampaikan ke Pak Mas Salib dan jajarannya lah. Kal, ada pekerja pengen nyanyi. Bayangkan ada pekerja, ibu-ibu sebelah sini pengen nyanyi. Jadi siapa kata Pak Haikal? Pak Fajar. Loh, itu kan pimpinan katanya. Tinggal perintah aja selesai. Iya, cuma ini dari pekerja. Saya anggap pekerja lah, karena saya kan mantan serikat pekerja, jadi
Jadi saya utarakan keinginan pekerja itu. Permintaannya sederhana kok, nggak susah-susah. Pengen nyanyi. Ya, pengen nyanyi, bayangkan. Jadi karena Pak Haikal kadang merespon, terpaksa lah saya ngambil sound system dari gudang, ngangkat seorang, mencoloki kabel-kabelnya, sekaligus menggitari Pak Fajar nyanyi. Jadi saya baru kali itulah tukang angkut sound system, merancang apanya, sekaligus gitarisnya. Bayangkan double kan? Itu belum seberapa lagi. Nanti teman-teman udah selesai pakai, saya yang mulangkan lagi ke gudang. Udah selesai datang Mas Haris, mau dibantui kan katanya. Udah selesai saya angkut. Iya itu, aduh kurang pekan. Cuma saya memang nggak ahli main gitar ya bisa-bisa lah. Makanya bisa menaklukkan istri lah dengan gitarnya. Lagunya apa dulu ya? Potong bebek angsa kayaknya. Nggak ahli main gitar tapi ya itulah. Tapi karena Pak Fajar yang nyanyi, walaupun kuncinya salah, asal gitarnya bunyi jreng, nyanyi aja beliau. Nah, mensano incorpore sano katanya Pak ya. Wah, apa itu? Bukan dalam tubuh yang sehat, terhadap jiwa yang sehat malah. Nah itu, apalagi Kal? Aduh apalah, lupa aku. Nah tadi futsal, olahraga sudah ya. Terus musik sudah. Apalagi? Putusan, wah itu oleh yang lain lah Pak, nanti main bahas. Dan yang kedua, berapa tadi Kak? 3. Satu, yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga itu ya mungkin ya kita lihatlah Pak Fajar ini orangnya milenial lah ya. Kalau kita kan kolonial. Ya, milenial sama kolonial mungkin jauh beda ya. Jadi Pak Fajar ini termasuk orang yang aktif di medsos ya, media sosial. Dan luar biasa beliau, quote-quote-nya itu bagus-bagus. Dan saya pasti merasakan kayak apa, karena Pak Fajar ini orangnya harus ya, sempurna. Belibet banget bahasa Inggrisnya. Perfect ya. Nah, apa Kal? Wah ya, kayak gitu sempurna lah. Jadi saya pasti merasakan deritanya tukang fotonya. Pasti derita tukang fotonya itu luar biasa. Benar itu, saya sudah merasakan. Untung saya nggak ahli fotografi, cukup ahli main gitarnya aja. Dan saya sudah menderita karena itu. Nah itu, jadi saya bayangkan, aduh derita fotografinya itu kayak apa. Sampai kepanaan sana, bayangkan. Dan di hari terakhir itu, Haikal itu semangat kali main gitarnya Pak. Luar biasa. Begitu Pak Fajar masuk, Kal, kamu ikutlah ke Panaan. Aduh, saya sakit mata. Langsung berubah, bayangkan. Dari lagunya lagu band ungu itu ya kan, band apa itu? Apa itu yang ladies itu, yang Still Heart itu ya, yang luar biasa melenting. Begitu Pak Fajar masuk, Kal, ikut ke Panaan. Langsung, mungkin kan. Langsung sakit mah kambuh, bayangkan. Sakit mah kambuh. Aduh.
Nah, ini. Maaf Pak ya. Ini nggak apa-apa Pak ya. Iya kan? Iya. Ya Pak Ugi ngomong nggak apa-apa ini. Saya nanti yang korban. SMK 2020 kan dikirim 6 bulan. Iya. Waduh. Ayo Pak. Ya saya tarik perkataan saya tadi itu Pak ya. Mudah-mudahan kalian nggak ada yang dengar ya. Jadi kalau ditanya betul kah yang dibilang yang di depan itu, saya nggak dengar Pak, gitu aja ya. Tadi udah kali ya, foto-foto sudah ya. Terus apa lagi lah Pak Fajar ini ya. Mikir aja gini lucu ya. Nah, jadi untuk berikutnya ini apa tadi Kak? Buka dulu ya. Ini yang bagus-bagusnya lah sekarang. Ya, Pak Fajar ini saya sebagai bawahan lah ya. Oh mungkin ini kenapa sih ada jurang antara bawahan dan atasan? Ya, gapnya. Kenapa selalu bawahan agak diginikan gitu kan? Karena apa? Karena dari instruksi aja atasan putih, bawahan hitam. Lebih parah lagi, atasan putih, bawahan jin. Bawahan jin. Bawahan kok jin. Jadi ngeri banget untuk bawahan ini. Iya itu goib. Nggak pakai bawahan nggak Bapak? Ya atasan yang nggak pakai bawahan. Nah jadi ini yang baik-baik aja Pak. Terima kasih kepada Pak Fajar selama di sini. Pak Fajar ini saya nilai luar biasa ya. Bukan luar biasa yang tidak ada kelebihan tadi, ini yang baru. Jadi orangnya smart, cerdas, dan kata Pak Buni mungkin ada nanti Pak Jokowi katanya Pak ya, Jokowi Buni. Pidatonya Pak Fajar ini nggak bisa marah. Mungkin Ibu merasakan juga Bu ya di rumah Bu ya. Atau kayak saya tadi penyaritan juga di rumah Bu. Iya luar biasa. Orangnya smart. Kalau bahasa Inggrisnya yang sering-sering dibilang orang ini humble katanya ya. Humble yang untuk angkat-angkat itu. Hah? Oh, dumbbell ya itu ya. Ya humble luar biasa. Nggak ada sekat di antara kita. Itu ambal. Jadi beliau bisa menempatkan sebagai pimpinan, sebagai teman, sahabat, atau lain-lain. Mungkin teman-teman merasakan ya yang komunitas goes, baru apa itu biker. Bahkan kalau telepon untuk penutupnya bilang miss you kan. Telepon siapa Pak? Rio katanya. Oh. Nah kan luar biasa Pak Fajar ini. Jadi kita pasti, saya pribadi kehilangan apa? Luar biasa. Apalagi sering ke ruangan kami itu kan nyanyi-nyanyi yang walaupun kita 3 jam nggak selesai 1-2 lagu pun Pak ya. Tapi luar biasa. Satu lagi lah karena mengenai lagu tadi itu, mungkin Pak Fajar selama nyanyi itu ada firasat bahwa beliau mau pindah. Ya, lagu-lagunya pun sedih-sedih. Lagu mungkin kayak band ungu ya. Ku harus pergi, tinggalkan dirimu sejauh mungkin. Mas Serbi harusnya diri tadi itu. Nah itu lagunya. Tapi yang uniknya dibalas Mbak Desi karena itu kan lagunya itu
pergilah kau, pergi dari hidupku. Ya itulah ya. Berhasil ya, berhasil ya. Nah, tinggal Mas Wawan nanti yang melengkapi. Jadi saya pribadi mungkin dari mewakili teman-teman, mungkin teman marketing ada tak Pak? Mungkin saya sebagai yang dimudahkan ya dari marketing, dimudahkan disuruh-suruh tampil maksudnya. Jadi merasa sangat kehilangan Pak. Luar biasa Bapak ini memimpin kami, banyak mungkin ide-ide atau apa-apa yang terbukti cukup berhasil dengan kerjasama dengan semua pihak yang luar biasa. Jadi saya pribadi termasuk dari keluarga mewakili Ibu, selamat jalan Bapak. Ini pergi membawa kenangan, betul yang dibilang, kenangan yang terindah ya Pak ya, dari Simpson. Jadi semoga sukses di tempat baru Bapak. Mudah-mudahan semakin berkembang karirnya, menjadi yang saya lihat kemarin di Instagram Pak ini, see you on top katanya. See you on top, kalau saya see you in rooftop. Rooftop Tanjung Pekan. Ya itu, see you on top. Jadi brother katanya, waduh saya lihat, waduh ya kapan saya seperti mereka. Jadi ya demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu di tempat baru, sukses. Mohon maaf Pak, jangan didengar yang kami katakan tadi. Teman-teman juga tidak ada yang mendengar, buktinya diam aja. Jadi terima kasih Pak. Cuma pesan saya nanti di Pontianak Bapak hati-hati, karena termasuk seram ini. Wih, ada hantu Pontianak katanya. Hihihi. Lucu ya. Penutupnya luar biasa ya Chris ya. Untung kamu Chris ya. Nasi bungkus lah besok ya. Desi yang nggak ada suaranya ini. Padahal janji katanya mau ini euforia gitu kan aplusnya. Ya demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata dan yang tidak berkenan. Terima kasih. Kami sampaikan ke panitia. Saya semprot dulu. Beri aplaus dulu kepada Bapak Hotmarolo telah memberikan kesan-pesannya dalam tema dari stand up comedy. Selanjutnya kita tunggu juga itu perwakilan dari unit kerja oleh saudara